Laut, sebuah keajaiban alam yang luas dan dalam. Laut adalah cerminan kualitas hidup manusia. Seperti halnya laut, kehidupan kita juga memiliki pasang surut, ombak yang tenang dan badai yang ganas. Tapi, apa yang terjadi jika laut kita kotor dan tercemar? Apa akibatnya bagi kehidupan kita dan planet kita? Jika laut kita kotor, maka kita juga akan terkena dampaknya. Polusi laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, kematian hewan laut, dan bahkan mempengaruhi kesehatan manusia. Tapi, kita masih bisa menanggulangi dengan menjaga kebersihan laut. Kita dapat menjaga kehidupan kita sendiri. Mari kita bekerja sama untuk menjaga laut kita tetap bersih dan indah. Dengan menonton video pembelajaran kami kali ini. Simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Oke teman-teman, itu tadi salam nama agama dari kami semua. Biar video ini menjadi kayak laut yang tetap bersih. Nama saya Cetri. Di video ini saya bertugas untuk membuka video, menjelaskan konsep, dan menjadi penanggung jawab alat. Jadi kalau alat hilang, itu menjadi tanggung jawab saya. Tapi kalau dia hilang, terserah. Saya Megi, bagian Beri-Beri. Tenang, Beri-Beri di sini tuh San desa, jadi Sony bikin pusing deh dia. Saya Nani, saya bagian alat dan bahan, bukan bahan gabut toh. Halo, saya Dewa, saya bagian demonstrasi pembuatan video. Jadi kalau videonya bagus, berarti skill saya bagus. Kalau tidak, berarti kameramennya yang goyang. Dan saya Isabella, bagian analisis, refleksi, sama penutup. Tenang, ini bukan ceramah. Oke teman-teman, dari tujuan pembuatan video pembelajaran kali ini, yang pertama untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bidang pelajaran. Yang kedua untuk melatih kemampuan siswa merancang, merekam, mengedit, dan menyusun alur video pelajaran. Yang ketiga untuk menampilkan hasil pembuatan browser sebagai contoh media pelajaran buatan mahasiswa. Yang keempat, mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam memanfaatkan bahan daur ulang. Yang kelima, menampilkan analisis media pelajaran sebagai bahan dari tugas-tugas. Yang keenam, mengajak penonton, mahasiswa atau dosen lebih peduli isu pencemaran laut. Oke, yang terakhir, membuktikan kemampuan kerja kelompok secara terstruktur dari awal video sampai akhir video. Nah teman-teman, perlu diketahui apa sih seni kriya? Nah seni kriya itu adalah cabang ilmu seni rupa yang mengutamakan kerajinan tangan dalam bentuk fungsional maupun estetika. Nah apa sih hubungannya dengan proyek presiden kali ini? Nah proyek presiden kali ini menghubungkan dengan kerajinan tangan yang melibatkan visual dan kreativitas dari kita mahasiswa dalam mewujudkan mengurangi sampah atau limbah pada laut. Teman-teman pasti tahu kan, limbah dan laut itu sangat mudah tercemar. Jadi dalam aplikasinya kami mencoba untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada pada laut ataupun yang sudah tercemar. Contohnya itu pada tutupan botol. Jadi pada tutupan botol ini kami ingin membuat bros. Nah pada bros ini juga kami memanfaatkan lapang kerja. Contohnya itu bros itu bisa jadi gift untuk orang tersayang, untuk orang tua, bahkan untuk pacar. Pasti kan anak muda itu sangat-sangat berpikir, apa sih capek? Jangan teman-teman, ini sangat-sangat membantu dan juga mengurangi sampah plastik limbah yang ada di laut. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan bros ocean atau bros dari laut. Pertama yaitu alatnya.
kita menggunakan lem tembak dan juga kuas. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan bros ocean atau bros dari laut, yaitu tutupan botol bekas, cat akrilik, kerang-kerang kecil, pasir halus, dan juga neti bros. Pertama, kita harus membersihkan tutupan botol terlebih dahulu. Kedua, mengecek dasar tutup botol sesuai tema laut. Bisa berbaris ya guys, sesuai kemauan sendiri. Yang ketiga, menempel pasir-pasir halus untuk membuat tekstur. Nah, bagian sini teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri. Nah, yang keempat, teman-teman bisa menambahkan motif-motif laut seperti kerang, air laut, ombak, maupun rumput laut. Jadi ini sesuai selera ya teman-teman. Teman-teman dapat mengisi dan melukis tutupan botol sesuai imajinasi dan kemauan teman-teman. A few moments later.
Nah, teman-teman juga bisa menambahkan kerang-kerang kecil yang lucu untuk menambah kesan gemas dan imajinasi teman-teman tentang laut. Yang kelima, memasang jarum bros pada bagian belakang. Jadi teman-teman di bagian belakang itu bisa kita pasang jarum bros untuk bisa ditempelkan ke layar atau dimanapun yang teman-teman inginkan ya. Nah, yang bagian terakhir kita finishing dan mengeringkan. Oke, jadi itu saja langkah-langkah pembuatan brosnya dari aku. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikut kalau teman-teman mau. Oke teman-teman, demikian video media pembelajaran dari kelompok kami. Daur ulang itu sederhana, peran itu disebut pilihan, menjaga laut itu kewajiban. Terima kasih, dadah. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam perbuatan. Yang terakhir, yang ketujuh, membuktikan kemampuan kerja kelompok secara terstruktur lagi. Dari awal sampai akhir. Omong dulu, terstruktur. Terstruktur. Nah, apa sih hubungannya dengan proyek ProSN ini? Nah, hubungannya itu kami sebagai mahasiswa mengumpulkan bekas tutupan botol lalu menjadikan bros atau bin dalam rangka mengurangi sampah plastik ataupun sampah organik dari sampah plastik. Marsu? Oke. Nah, berikut yaitu bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada tutupan botol bekas, ada pasir kecil, pasir halus, pasir kecil, kerang laut kecil, pasir halus. Oke. Yang berikut bahan yang akan kita gunakan, yaitu ada tutupan botol bekas, ada pasir halus, ada juga manik deh, kerang laut kecil, Manik-manik gay. Cantik oleh. Oke. Saya adalah bagaimana? Halo, saya Dela. Saya bagian pembuatan bukan. Saya Nani. Di sini saya bagian Bang Daud. Murye. Bagian demonstrasi pembuatan ulang nih. Oke. Halo semuanya, saya perkenalkan, nama saya Cendri. Di video ini saya bertugas untuk membuka video, menjelaskan konsep, dan bertugas bertanggung jawab alat. Salah juga. Katakan dulu. Sudah. Perkenalkan, nama saya Cendri. Di sini saya bertugas untuk membuka video, menjadi penanggung jawab. Asal tahu apa tadi? Buka mulutnya penanggung jawab. Assalamualaikum, Kak. Sabar. Yang kedua, untuk melatih kemampuan siswa merancang, mengedit, kuliah perencanaan pembelajaran musik, ya kan? Puas. Media pembelajaran. Terstruktur. Yang terakhir, membuktikan kemampuan kerja kelompok secara terstruktur dari awal. Yang terakhir, membuktikan kemampuan kerja kelompok secara terstruktur. Kenapa terstruktur lagi? Yang berikut adalah
bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan bros ocean atau bros dari laut. Yang wah, bisa sini pulang. Ayo sini, kayak gini lah. Oh, diam, kayak mau geser ke sana. 1, 2.